sambil tunggu teman-teman yang masuk biar ngobrolnya ramean. Ayo, kita masih sambil tunggu. Halo, selamat malam. Yeay. Halo, ada Kanina juga. Kita akan mulai 1 menit lagi biar on time, asik. Sebentar. Oke. Yes, jam 7 tepat. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung penonton setia Puzzle Insight yang ada tiap hari Kamis. Yang sebelumnya tiap jam 4 sore, sekarang berubah jadwal nih jadi jam 7 malam. Semoga teman-teman bisa lebih luang dan mendapatkan insight-insight baru nih dari puzzle ya. Oke deh, nggak usah lama-lama, biar kita langsung ngobrol banyak nih sama narasumber kita yang kece. Kebetulan ini sahabatku yang aku pribadi mengagumi, asik. Kita bisa langsung ngobrol banyak aja nih. Kita masih menunggu. Hai, halo. Ya, kalau misalnya suara keluar. Halo, Kak Ferry. Selamat malam. Ya, aku aneh banget manggil Kak karena biasanya Ferry. Apa kabar, Fer? Gak apa-apa lah ya panggil Fer aja lah ya. Apa kabar, Fer? Baik. Sehat-sehat kok, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Syukurlah. Udah deh. Malam ini, kalau teman-teman belum tahu, kita bakal bahas soal toxic relationship. Mungkin di antara teman-teman kebayangnya tuh pacaran-pacaran yang gak sehat. Padahal sebenarnya toxic relationship itu nggak melulu soal pacar ya, Fer ya. Ya. Menurut Ferni sendiri deh nih, toxic relationship tuh apa sih? Toxic relationship menurut aku sih hubungan yang beracun, yang nggak sehat di antara salah orang yang udah berdampak buat diri nggak sehat gitu. Jadi berbicara soal hubungan ya, Fer ya. Bicara soal hubungan ya, namanya hubungan itu antar manusia, nggak melulu soal ya bisa dengan pacar, tapi itu salah satunya ya. Boleh share nggak nih ke kita ciri-ciri kalau misalnya ciri-ciri kita tuh dalam hubungan yang toksik, dalam toxic relationship apa aja tuh? Banyak banget sih kalau ciri-cirinya. Aku mungkin itu sih Des, mau klarifikasi juga nih kalau hubungan toksik ini itu bisa terjadi sama orang tua, sama teman, pacar, suami istri. Jadi hubungan apapun itu bisa berpeluang toksik. Nah, terkait ciri-cirinya itu ada si orang ini suka bohong, suka manipulasi, posesif, nggak menghargai, dan tentunya cara komunikasinya itu dia tuh udah nggak bagus banget gitu. Udah ada tindakan kekerasan, dan bahkan diri kita itu udah nggak bisa jadi diri kita sendiri. Jadi ya secara garis besar ya kita jadi kehilangan diri kita sendiri ya kalau misalnya ada dalam hubungan yang toksik. Suaranya gema, suara dari pihak aku kah atau dari pihak Ferninya? Ya teman-teman tolong infokan ya kalau misalnya ada teknis atau gimana, biar sambil kita baca. Oh ya teman-teman juga yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyain sambil berjalannya diskusi, karena nih topiknya menarik banget nih.
Oke, tadi kita udah tahu nih bahwa toxic relationship itu bisa terjadi di keluarga, di teman. Mungkin Kak Ferni nih bisa cerita contoh kali ya, apa yang misalnya yang Kak Ferni mau ceritakan, hubungan toksik yang mungkin sudah lewat atau ya yang masih struggle, ada yang mau diceritain nggak gitu? Mungkin karena emang teman-teman puzzle ini kebanyakan remaja dan anak-anak muda, mungkin aku bisa ceritain pengalamanku yang relate itu dalam pertemanan dulu kali ya. Ya, yang kadang orang itu nggak sadar kalau itu adalah hubungan udah toksik. Kayak misalkan aku aku pernah pernah ngalamin hubungan toksik sama teman aku, di mana teman aku ini nggak kayak membuat diri aku ini nggak bisa jadi diri aku sendiri gitu. Tentunya aku jadi nggak dapat kesempatan. Kayak misalkan nih aku harus jadi orang lain sih, apa namanya, eh, bisa ketemu sama dia gitu, dan aku harus ikutin apa maunya dia. Kak Ferni, sorry, eh, sepertinya juga sinyalnya kurang stabil ya. Kak Ferni mungkin boleh pakai earphone atau ya? Halo Kak, sorry, boleh Halo? pakai earphone atau gimana gitu karena suaranya gema. Kira-kira karena apa nih ya? Udah masih gema ya belum? Di aku sih sebenarnya enggak sih, nggak tahu nih di teman-teman kedengarannya gimana. Masih gema nggak ya kak? Teman-teman. Iya, bisa teman-teman sambil komen aja ya kalau misalnya ada gangguan. Oke, jadi sebenarnya Kak Ferni tuh nggak kayak gitu ya orangnya, tapi malah jadi di bawah kendali temennya Kak Ferni itu ya, gara-gara Iya. ngebentuk Kak Ferni sebagai maunya dia gimana. Masih tuh Kak katanya, kenapa ya? Kira-kira. Sinyalnya deh kayaknya ya. Iya kayaknya ya gara-gara nggak stabil. Tapi bisa didengar nggak ya Dengan teman-teman? jelas kan ya? Kalau aku soalnya masih bisa denger nih Kak Ferni. Jelas ya. Iya cukup jelas. Aku masih nangkep Kak Ferni ngomong apa. Oke, bisa lanjut ya. Tadi ciri-cirinya udah. Berarti sekarang kita bisa menyadari lah kita tuh di dalam toxic relationship atau enggak. Nah, kenapa sih Kak kita bisa masuk hubungan yang toksik? Pertama adalah biasanya kita ini itu bisa dari awal individu kita sendiri atau individu dari temannya, backgroundnya gimana. Dan dia nggak bisa ngerti cara mengkomunikasikan secara asertif atau nggak enakan. Atau misalkan dia tuh kayak sebenarnya ada salah ataupun sebenarnya dia nggak nyaman tapi dia nggak bisa ngungkapin. Dan atau ada di mana teman kita ini dominan, kita yang pasif gitu. Ya, karena kita nggak bisa ngungkapin nih, lama-lama dipendem, terus lama-lama dia udah neken-neken kita, ya kita ditindas gitu. Atau sama-sama yang emang mereka berdua tuh udah parasit, kayak udah saling memaksakan hubungan pertemanan, tapi makin karena kita udah lama banget kan, tapi karena dan akhirnya ya mereka tetap berteman gitu, walaupun mereka tuh sebenarnya udah nggak bisa klub gitu, atau keterpaksaan gitu biasanya. Jadi banyak ya kayak faktornya untuk kita bisa masuk ke dalam circle yang toksik nih kayak gimana gitu. Nah, kan tadi ada faktor internal atau diri kita sendiri, ada faktor eksternal dari orang yang kita hadapi, entah itu keluarga, entah itu keluarga,
atau teman atau rekan kerja atau apapun itu ya. Tapi kan kita nggak bisa ngendaliin yang di luar kita nih. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk nggak masuk ke dalam lingkungan yang toksik atau keluar dari lingkungan yang toksik? Apa nih Kak tips and tricksnya? Tentunya itu sebenarnya susah banget teman-teman. Dan kalau kita itu sendiri nggak bisa kenal diri kita sendiri, gitu. Jadi sebenarnya kadang kita dipaksakan untuk berteman sama dia karena kita ngerasa sepi atau kita nggak punya teman lagi. Padahal ngerasa sepi itu bisa jadi faktor dari diri kita sendiri gitu, yang buat diri kita sendiri rasa sepi gitu. Dan menurutku cara untuk kita lepas dari toksik dari teman kita ini adalah kita memprioritaskan teman mana yang perlu kita pertahankan, mana yang nggak perlu kita pertahankan. Misalnya teman ini nih udah selama ini membuat kita nggak jadi dari diri kita sendiri, dan kita jadinya ngerasa susah untuk berkembang gitu. Dia malah justru buat menekan kita, dan kita terpaksa gitu, kayak udah nggak bisa diperbaiki lagi nih hubungan kita, dan dia nggak mau berubah juga, kita juga udah nggak bisa, udah kita tinggalin, kita cut, ya kita ya udah kita nggak apa-apa untuk ninggalin dia gitu, karena kita nggak bisa ngendalin diri dia sendiri gitu. Respon dia nggak suka atau dia ngapain, ya itu bukan urusan kita gitu. Sama halnya ketika kita pacaran yang udah toksik, ya udah kita harus tinggalin gitu. Jangan takut ya Kak ya. Teorinya emang prakteknya nggak mudah memang. Iya betul. Ya, yang menarik tadi aku dapat 3 poin sih untuk gimana keluar dari lingkungan yang toksik, atau seenggaknya jangan masuk lah kalau belum ya. Yang pertama tuh mengenal diri sendiri, yang kedua itu berani bikin batasan yang sehat ya. Di satu sisi bikin batasan, di sisi lain jangan takut untuk berjejaring seluas-luasnya. Karena kalau misalnya temennya itu doang, nanti ngerasanya, aduh kalau hilang nanti aku nggak punya teman lagi, gitu ya. Itu menarik banget sih Kak. Oh ya, sebelum kita live malam ini nih, sebelum kita ngobrol, tim puzzle udah buka pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin teman-teman yang nonton juga bisa boleh tanya di kolom komentar. Nanti kalau waktunya cukup kita jawab. Pertama nih Kak, ada yang nanya. Kalau misalkan toxic relationship-nya kadang-kadang gimana tuh Kak? Kayak nggak sepanjang waktu sih, kadang-kadang toksik, kadang-kadang enggak, itu gimana tuh ngadepinnya? Yang kan indikatornya adalah toksik ini udah parah banget, nggak bisa dikomunikasikan atau masih bisa dikomunikasikan. Kalau emang udah nggak bisa dikomunikasikan, kita ya mau nggak mau ya kita kayak keluarkan dia dari prioritas pertemanan yang kita miliki gitu. Dan ya kalau emang bisa dikomunikasikan dan dia juga mau, dan sama-sama kayak tektokan mau gitu, mau sama-sama membangun pertemanan yang baik, ya kita pertahankan gitu. Jadi dilihatlah ya kepentingan, ya kasarnya kepentingannya ya. Ya karena ya hubungan yang sehat itu pastinya saling membangun, saling support gitu ya Kak ya. Nah, iya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada gimana sih caranya supaya kita nggak terjerumus di toxic relationship? Tadi udah kejawab ya. Ada lagi nih, sampai sejauh mana sih kita perlu memberi batasan atau ninggalin teman yang toksik, padahal dia bilang mau berubah dan aku ingin belajar untuk berubah, tetapi keadaan sepertinya masih ada yang nggak sesuai dengan janji bersama. Kalau emang misalkan nih ya, kalian tuh udah berkali-kali nih udah berusaha untuk memperbaiki hubungan, ini tuh buat hubungan apapun ya. Misalkan dia udah janji ataupun
janji sampai berkali-kali tapi dia udah nggak bisa berubah, ya udah itu emang tingkah lakunya dia gitu. Kalau emang kita nggak nyaman, kita udah nggak, iya betul, betul, udah jadi habit itu. Dan kalau emang kitanya udah nggak nyaman, dan itu udah menyiksa kita dan membatasi ruang gerak kita dan membuat prestasi kita mundur juga gitu, ya kita harus tinggalin gitu. Karena yang paling baik itu ya kalau udah hubungan toksik itu ya salah, jalan yang paling baik adalah ninggalin. Kita tinggalin. Kita nggak bertanggung jawab atas kehidupannya dia. Janji palsu. Iya, masih banyak ya kita ketemu orang-orang. Sorry. Oke. Ini teman-teman nggak ada yang mau nanya nih. Nanti aku mulu nih yang nanya. Teman-teman yang mau nanya boleh nih. Kak Verni ini aku pribadi juga banyak belajar dari Kak Verni untuk gimana sih cara keluar dari cara berani untuk keluar dari toxic relationship. Gitu. Mungkin Kak Verni juga boleh sharing apa sih hal yang susah banget untuk Kak Verni itu keluar dari toxic relationship, tapi Kak Verni sudah berhasil atau seenggaknya progresnya udah bagus lah sejauh ini. Jadi susahnya kenapa gitu? Nah, kalau aku sih sebenarnya, kalau aku tuh sebenarnya yang berhasil, ini belum aku bilang bisa berhasil karena ini kalau pertemanan aku udah keluar. Kalau pertemanan aku tuh kayak belajar juga, dan tentunya kalau belajar tuh aku belajar juga sama Desti karena kita juga berteman cukup lama ya Des. Dan tentu kita pernah ngalamin yang namanya hubungan pertemanan toksik tentunya. betul. Tapi kita mau sama-sama belajar. Dan kalau aku pribadi, mungkin aku sharing yang masalah waktu aku dengan mantanku kali ya. Aku mungkin bertahun-tahun ngalamin hubungan yang toksik, dan tentunya itu bukan dari pihak pacarku aja, tapi akunya juga toksik gitu. Dan karena yang tadi pertanyaan Desi yang terakhir adalah dia udah janji untuk berubah terus menerus, tapi nggak ada progres apapun gitu. Dan udah kita berusaha buat, justru aku dulu tuh berusaha untuk merubahnya dia gitu, dan nggak ada sejalan. Dan justru aku udah ngerasain yang benar-benar dampaknya tuh dari mentalku down, dapat kekerasan secara fisik ataupun mental dan akhirnya ya aku harus dapat situasi yang harus out. Aku keluar. Tentu aku teman-teman di sini tuh kita nggak bisa dari diri kita sendiri juga sih. Kita perlu ada support system dari teman kita, keluarga kita. Dan jika teman-teman udah ngerasain udah down banget, ngerasa jatuh banget, ya kalian minta. Sorry Kak, rada putus-putus. Mungkin nanti waktu stabil bisa diulang kali ya statementnya ya. Di aku aja atau di teman-teman juga putus-putus atau di sinyalku ya? Halo, sorry. Ini sinyalku atau Gak tahu sih.
Sorry. Statement yang terakhir bisa diulang, Kak? Oke, statement yang terakhir ya pada intinya kalau emang dia udah berulang-ulang dan kita udah dapet tekanan dan kita udah berdampak sama mental kita dan kehidupan kita, kita minta pertolongan untuk sama orang lain karena kita nggak bisa sendiri untuk keluar dari topik itu gitu. Datang ke psikolog, minta bantuan teman kalian atau orang tua kalian, minta temenin kalian ke psikolog dan untuk bantuin kalian keluar gitu. Jadi ketika kalian ditarik lagi sama janji manisnya dia atau janji-janji teman kalian, kalian masih bisa bertahan untuk keluar dari topik itu. Dan Oke. Oke, ini udah ada yang nanya nih dari Kak Virginia Gunawan Puzzle. Sorry kalau misalnya aku kepotong, soalnya Kak Ferni kurang jelas di sini. Mungkin sinyalnya kurang stabil. Jadi rada bentrok. Ya, teman-teman aku nggak bisa akses Kak Ferni dengan baik, sepertinya karena sinyalnya kurang mendukung. Jadi karena Kak Ferni narasumbernya, jadi nungguin Kak Ferni bisa respon. Halo? Ya, oke. Nah, udah muncul. balik lagi. Oke, yang Kau udah banyak pertanyaan ya? Kalau boleh aku ulang, ya intinya cari pertolongan ya. Kalau misalnya memang sudah merasa terlalu tenggelam, jangan takut untuk lihat dunia luas, dunia luar. Cari pertolongan mulai dari orang terdekat, dan kalau perlu sampai ke tenaga profesional. It's okay ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Virginia Gunawan Puzzle. Kalau kadang dia baik banget, terus tiba-tiba dia jahat, apa harus ditinggal? Menurut Kak Ferni gimana? Yang disebutin Ci Virgin ini itu salah satu bentuk manipulatif ya. Dan orang manipulatif itu dia biasanya ketika kita udah ninggalin ataupun udah di titik mana, dia akan baik-baikin kita atau tapi baik-baikin kita berubah itu hanya dalam waktu seminggu, paling lama 2 minggu. Jadi kayak balik lagi gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, tinggalin. Dilihat polanya ya Kak ya. Jadi kesempatan itu juga sampai sejauh mana nih gitu. Kalau misalnya udah berulang kayak gitu lagi sampai ditemuin polanya tapi masih mau balik lagi, kasihan dong sama diri kita sendiri ya. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ada dari Kak nataliawu.id. Kak, ajarin Kak kalimat yang bisa disampaikan secara baik-baik supaya nggak toksik. Nah, misalnya dia kecewain kita karena dia omongin kita di belakang, di depan kita baik banget, beda gitu. Contoh untuk asertif, gimana tuh? Pertama adalah ini belajar itu ya, coaching ya. Oke, tentunya adalah kita ungkapin perasaan kita dulu ke mereka. Kalau misalkan gue kecewa banget nih sama lo gitu. Kemarin kan gue capek nih, kalau nggak ngertiin banget dan maksa-maksa gue main gitu. Atau sorry gue capek banget sama pertemanan ini. Gue udah ngerasa nggak nyaman. Bla bla bla, jelaskan alasannya yang jelas dan udah setelah ungkapin ya udah tunggu respon dari dia gitu. Kalau responnya dia baik, menyenangkan, kalau nggak menyenangkan ya yang menyenangkannya gimana dulu nih? Kalau menyenangkan hanya sementara dan terlihat polanya sama. Ya, jadi ya. Sorry, di aku suaranya kurang jelas. Lagi-lagi, sepertinya teknis.
Oke. Em, Sebelum ada pertanyaan lagi, em, di aku Kak Verni masih belum stabil, masih muter, masih loading. Padahal pembahasannya seru banget nih. Ya, konteksnya nggak cuma soal pacar aja ya, tapi bisa ke teman, tadi bisa keluarga. Mungkin pembahasan keluarga akan lebih sulit, terutama untuk ya kalau dalam circle keluarganya itu toksik, mungkin itu pembahasan lebih lanjut kali ya. Nanti puzzle insight selanjutnya mungkin bisa bahas toxic relationship dalam konteks keluarga mungkin, jadi lebih khusus. Walaupun setengah jam itu sangat-sangat singkat. Oke, Kak Ferni sudah kembali mendengar secara stabil. uh, karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin teman-teman juga asik banget nih ngedengerinnya. Boleh Kak sharing? Oh, ini ada nih. Kalau keluarga kan nggak bisa ditinggal, gimana tuh untuk ngadepinnya? Kalau keluarga, aduh ini emang agak susah ya. Tapi kita gimana ya? Jangan ini yang aku pelajari adalah kita harus berani mengatakan kalau emang kita benar. Jangan takut karena emang dia adalah orang tua kita gitu. Tapi kita sampaikannya dengan baik-baik gitu. Tetap menghormati dia adalah orang tua kita gitu. Misalkan mungkin ini yang sering banget adalah toxic yang terjadi adalah kita nggak bisa, simpelnya adalah kayak kejadian simpelnya kita memilih untuk jurusan IPA atau IPS atau pilihan karir gitu kan. Kita pede aja gitu, apa pilihan kita ya kita akan sampaikan, dan tapi dalam kunci kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita pilih gitu. Dan kita benar-benar cari bantuan eksternal sih untuk bisa bantuin kita juga untuk ngobrol, entah saudara dari luar gitu. Oke. Ya pembahasan tentang keluarga yang toksik menurutku juga itu cukup menarik untuk dibahas, tapi juga perlu penyampaian yang lebih komprehensif karena takutnya nanti dicomot-comot aja malah jadi salah dimengerti ya Kak ya. Iya, Oke, betul. udah 7.27, waktu kita 3 menit lagi. Mungkin last question dari aku, yaitu tadi tips and tricks dari pesan dari Kak Verni untuk teman-teman puzzle yang sedang di dalam hubungan yang toksik, apa yang mau Kak Verni sampaikan? Tadi keputus, sorry. Apa? Oke. Apa yang Kak Verni mau sampaikan ke teman-teman puzzle yang sedang di dalam hubungan yang toxic relationship? Pesan atau tips and tricks atau apa yang ingin Kak Verni sampaikan? Halo Kak Verni. Kalau itu adalah tadi aku sebutin itu. Oke. Halo? Ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasa ciri-ciri yang tadi aku sebutin itu udah tergolong sama kalian, entah diri kalian adalah yang toksik atau teman kalian yang toksik atau pacar kalian toksik, kalau emang diri kalian yang toksik adalah kalian refleksikan diri kalian dan cari tahu kenapa kalian toksik dan hal-hal apa yang membuat kalian toksik. Atau kalian emang butuh bantuan orang lain atau bantuan yang ahli, kalian jangan segan-segan untuk datang ke psikolog atau apa. Dan kalau emang kalian terjebak di hubungan toksik sekarang,
kalau terjebak di hubungan toksik sekarang, iya, bikin penasaran jawabannya. Kayak Instagramnya kayak sengaja gitu nih. Sorry ya teman-teman kalau suaranya rada-rada bentrok. Aku nggak bermaksud menyerobot Kak Ferni, cuman nggak stabil suaranya. Maaf ya Kak Ferni, bukan aku serobot-serobot. Oke, aku dapat insight sih. Aku pribadi dapat insight tentang ya bahwa toxic relationship itu jangkauannya luas, nggak cuma di pacar aja. Mungkin teman-teman kalau misalnya ini toxic relationship itu commonnya di hubungan dating aja, tapi ternyata juga bisa di keluarga, di teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, teman nongkrong, ya dimanapun selama itu berhubungan dengan human ya, dengan manusia. Dan yang terpenting dari untuk hubungan toksik itu sendiri adalah ya pengenalan diri, sayang sama diri sendiri, biar tahu toksiknya di mana dan gimana untuk menghindari, untuk mengatasinya. Begitu dari aku sebagai closing. Terima kasih Kak Ferni sudah mau sharing Sama-sama. pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin masih mau tanya-tanya, Kak Ferni bersedia nggak untuk dihubungi? Ya bisa deh, bisa DM Siap. juga Puzzle. Bisa Kak Ferni bersedia untuk sharing-sharing, bisa DM Kak Ferni atau DM IG-nya puzzleoflife.id juga, nanti miminnya bakal jawab kok, bakal baik hati miminnya. Bukan aku miminnya. Kak tadi jawabannya apa? Boleh dilanjutin dikit nggak? Yang soal yang mana nih? Mau diulang. Silahkan coba diketik lagi. Ayo, mumpung kita belum udahan. Penasaran. Gimana tuh? Pertanyaan yang mana? Coba diketik lagi sebelum Yang kita mana closing. nih? Karena sebenarnya waktu kita cuma sampai 7.30 ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya tertarik untuk topik ini bisa request lewat DM Instagram. Tadi yang kata pas sinyalnya hilang, mungkin pertanyaan soal ini kali ya. Terakhir tadi kan pesan-pesan Kak Ferni untuk orang yang terjebak dalam lingkungan yang toksik. Oh, oke. Iya. Yang terakhir tuh tadi aku sampai kalau misalkan kalian udah ngerasa itu toksik ataupun udah parah banget, kalian ceritain sama orang terpercaya kalian. Tapi kalau dan minta tolong, atau emang kalian udah punya akses untuk ke psikolog ataupun ke konselor kalian, ya kalian hubungi mereka karena emang kalian butuh tenaga yang medis yang tenaga profesional yang buat ngebantu kalian keluar dari toksik tersebut. Ya, jadi pertama adalah kenali, asik. kenali Kenali. dulu bahwa ternyata ini toksik. Karena kalau nggak dikenali, nggak tahu kan. Ya udah jalan-jalan aja gitu, kayak misalnya diposesifin, nggak apa-apa, dia emang udah biasa kayak gitu. Yakin nggak apa-apa? Apakah kalian benar-benar nggak apa-apa dengan itu? Kadang gitu kan, kalau ditanya apa kabar, baik gitu, udah nggak mikir lagi, padahal sebenarnya nggak dalam keadaan yang baik. Jadi dikenali, dan kalau butuh bantuan jangan sungkan untuk menghubungi tenaga profesional ya. Nggak selalu yang kalau ke psikolog itu. Nah, ke puzzle bisa tuh, bener banget ya. Jadi bisa DM Puzzle bisa, ke guys. akun yang aku pakai. Iya betul, puzzleoflife.id. Karena aku sama Ferni juga pakai bantuannya puzzle. Seperti itu. Oke teman-teman, soalnya kita sudah lewat waktunya. Kalau teman-teman gak ada yang nanya lagi, terima kasih Kak Ferni sudah berbagi. Teman-teman jangan lupa bahwa setiap Kamis, tadinya jam 4, sekarang kita pindah ke jam 7 malam. Tetap ada Puzzle Insight. Jadi Kamis depan tetap ada Puzzle Insight dengan perbincangan-perbincangan yang gak kalah seru, gak kalah menarik. Jadi pantengin terus, walaupun gak lihat Instagram story-nya, walaupun gak lihat feed-nya mungkin, tapi buka aja Instagramnya Puzzle setiap Kamis jam 7, itu pasti ada
Puzzle Insight-nya. Pembicaranya juga keren, hostnya juga pasti gak kalah keren. Oke, terima kasih Kak Ferni, terima kasih teman-teman yang Iya, sama-sama. setia menyaksikan sampai akhir. Stay safe semua, tetap jalanin protokol kesehatan. Ini aku buka maskernya karena lagi ngomong aja, nanti kalian nggak tahu aku ngomong apa kalau aku pakai masker. Habis ini dipakai lagi ya, kok udahan baru juga join. Nanti kita lanjutin di akun pribadi aja kali ya, karena ini kontennya puzzle cuma sampai segini nih waktunya. Oke, terima kasih teman-teman. Dah.